Seberapa jauh perhatian kita pada sholat, keinginan untuk meningkatkan mutu sholat, kualitas sholat, kekhusyuan sholat, betapa sangat kurangnya. Wa ma malakat aimanukum, dan bagaimana kita menunaikan hak orang bawah kita, bawahan kita, kawan dakwah kita, orang baru yang beserta kita, betapa masih sangat kurang. Itu pesan Rasulullah SAW terakhir. Dan dipesankan wasiat terakhir. Wasiat terakhir. As-salat, wa ma malakat aimanukum. Perhatikan sholat, jaga sholat. Dan yang berada di bawahanmu. Baru kemudian ma'ar rafiqil a'la. Ya Allah, kumpulkan aku dengan kalangan yang mulia, yang tinggi-tinggi. Maka Jibril pun menangis gak tahan. Sebab itulah terakhir kali beliau turun ke muka bumi ini. Dan gak akan turun lagi sampai hari kiamat. Rasulullah SAW. Masa kenabian hanya 23 tahun. Tapi malaikat Jibril alaihissalam, kata ulama, turun ke muka bumi itu sampai 24.000 kali. 24.000 kali. Nabi-nabi sebelumnya, Nabi Nuh alaihissalam hanya 8 atau 16 kali begitu. Nabi sebelumnya hanya bilangan-bilangan belasan atau kurang dari itu. Rasulullah SAW 24.000 kali. Maka Jibril alaihissalam pun merasakan kesedihan. Dan beliau pesan, jaga agama. Anfidhu jaisa Usama. Berangkatkan pasukan Usama. Itu pesan Rasulullah SAW. Maka kita ingin diaku oleh Rasulullah SAW. Ingin dapat minum dari tangan beliau. Ingin dibantu beliau tatkala di sirat. Ingin dibantu beliau tatkala di mizan. Ingin ketemu beliau di Kausar. Apa usaha kita? Inilah warisan paling besar yang Rasulullah tinggalkan pada kita. Usaha dakwah yang mulia ini. Usaha dakwah yang kita harapkan kita akan diterima oleh Allah Ta'ala. Dakwahnya sudah diterima oleh Allah. Dakwah sudah diterima. Tinggal bagaimana saya pun diterima. Itu masih PR. Bagaimana kita makin lama mungkin merasa takut. Seorang tabi'in mengatakan, aku ketemu dengan 30 orang sahabat. Semuanya khawatir saya ini munafik. 30 orang sahabat saya temui semuanya bilang, jangan-jangan saya munafik. Jangan-jangan saya munafik. Jangan-jangan saya munafik. Maka ciri orang yang makin tinggi imannya makin takut pada Allah. Makin khawatir tentang keimanannya, khawatir tentang agamanya, khawatir kalau belum diterima oleh Allah Ta'ala. Maka kita rindukan lagi dengan adanya Allah Ta'ala berikan ujian-ujian ini. Nampaknya Allah Ta'ala rindu dengan tangisan kita lagi. Rindu dengan keluh kesah kita pada Allah. Kita sudah lama kelupaan itu. Sudah lama berada dalam zona nyaman. Di mana-mana istiqbal, di mana-mana orang menyambut, di mana-mana orang suka, di mana-mana orang terima. Sehingga kadang kita lupa dengan Allah Ta'ala. Kita ingin ulang lagi zaman dulu lagi. Bahwa dakwah adalah untuk diri saya. Untuk perbaikan saya. Untuk supaya Allah Ta'ala terima saya. Untuk bekal akhirat saya. Untuk bekal saya bertemu dengan Allah Ta'ala. Siap insyaAllah. Dan ini kitab tijarah dengan Allah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi
wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum. Ada di antara kita yang enggak punya dosa sehingga enggak merasa perlu untuk dapat ampunan. Kita ini pabrik dosa ini. Ujung rambut, ujung kaki namanya penuh dosa kita. Wa yadkhulukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir air sungai di bawahnya. Dan aliran air sungainya bukan seperti kita perlu parit. Sungainya di sana seperti dalam pipa begitu. Suruh belok-belok, suruh naik-naik, suruh turun-turun, suruh belok kanan, belok kiri, nurut aja ini. Wa masakin thayyibah, dan tempat tinggal yang bagus. Tempat tinggal yang bagus itu gimana? Masakin thayyibah, tempat tinggal yang bagus. Bagus menurut Allah. Bagusnya orang kampung dengan bagusnya arsitek beda standarnya. Nah ini bagus menurut Allah itu kayak apa kira-kira? Sampai Imam Hasan Bisri rahimahullah, sa'altu Imran bin Husain wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Aku bertanya kepada Imran bin Husain dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma tentang wa masakin thayyibah ini apa sih? Maka kata beliau berdua, "Alal khabiri saqatta." Engkau bertanya pada orang yang tepat. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya pada Rasulullah tentang ini, wa masakin thayyibah ini. Apa itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qasrun min lu'lu'atin. Istana yang terbuat dari mutiara. Fihi sab'una daran min yaqutatin hamra. Bangunan gedung-gedung mahligai. Bahannya bukan batu, bukan kayu. Bahannya adalah permata yakut yang warnanya merah. Bukan 1, 70 banyaknya. Wa fi kulli darin sab'una baitan. Di dalam setiap mahligai ada 70 kamar. Min zabarjadin akhdar. Dari batu zabarjad yang berwarna hijau. Wa fi kulli baitin, di dalam setiap kamar, sab'una sariron. Ada 70 ranjang. Wa ala kulli saririn, di setiap ranjang ada apa? Sab'una firasyan. Ada 70 kasur. Lu baru sampai kasur itu udah paham. Masya Allah. Wa ala kulli firashin sab'una minal hurin ain. Satu kasur isinya 70 bidadari. Jadi 70 pangkat 5. Berapa itu kira-kira? Hitung sendiri. Saya pernah hitung itu 1 miliar 80 sekian juta. 1 miliar 80 sekian juta. Hitung aja itu. 70 pangkat 5. Jadi banyaknya bidadarinya 1 miliar 80 sekian orang. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah," dalam hadis lain, "Ya Rasulullah, istri sebanyak itu gimana itu? Istri banyak banget itu gimana?" Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis lain, bukan sambungan itu ya. Rasulullah beritahukan, istri sebanyak itu bagi orang mukmin ahli surga, satu pagi habis. Enggak perlu ada break, enggak perlu itu. Satu pagi habis semua itu.